Senar tipis dari RS yang mencoba mengusik posisi Yonex Aerosonic, RS Enduro 61 Infinite. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Kali ini saya ada senar tipis dari RS, yaitu Enduro 61 Infinite. Senar dengan diameter 0,61 ini kayaknya mencoba mengusik posisi atau tahta Yonex Aerosonic yang saat ini kayaknya jadi senar tipis yang paling terkenal. Nah, RS juga ngeluarin diameter 0,61. Di sini packagingnya kertas karton gitu ya, disil rapat. Terus di sini tertulis 0,61 10 meter, dan di sini ada tertulis medium feeling, extra power, dan energy. Jadi seharusnya fokus dari senar ini adalah di perihal powernya. Di sini juga ditulis untuk tensionnya, base di 28 pounds dan maksimum di 30 pounds. Ya wajar sih, senar tipis kalau mau ditarik lebih dari ini kayaknya malah rawan putus ya. Terus di belakang ini dijelaskan materialnya. Materialnya ini kayaknya mirip banget sama senar RS PowerGuard Sharp 66 yang pernah saya bahas di video yang lalu. Sama juga pakai VCT dan sebagainya. Nah, di sini ada grafik atau spesifikasi performa dari senar ini. Ya, walaupun ini klaim dari RS sendiri ya. Repulsion full, heating sound full, control 9, durability 6, ya wajar. Shock absorption 7. Ya oke lah, cukup menarik. Jadi memang fokus dia adalah di power dan heating soundnya. Di sini juga ketulis lagi ya, sound, dan di sini malah dia bilang kontrol, tapi emang dia tulis 9 sih. Oke. Di sini ada nih materialnya. Centernya dual core in VCT process, outer braided high elastic micro monofilament, surface atau di bagian coatingnya nano polymer resin with texture surface. Oke, sekarang kita buka aja. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Aroma lilin plastiknya itu cukup menyengat ya, dan nggak tahu ini kelihatan nggak ya, dia tuh mengkilap banget, super mengkilap gitu di bagian luar, dan berasa banget dia itu bertekstur. Feel-nya persis sama yang RS PowerGuard 66 Sharp, persis banget kayak gitu. Cuman ini lebih lebih kerasa basah, agak ada lengket-lengketnya gitu dikit. Kalau dari senarnya ini ya dibilang elastis enggak juga sih, kaku juga enggak, ya tengah-tengah lah. Cuman yang menarik adalah teksturnya ini, cukup berasa teksturnya, bahkan diraba pakai jari gini pun kerasa banget. Warnanya juga oke ya, birunya tuh tegas gitu, bukan biru-biru yang nanggung kusem gitu. Ini birunya benar-benar nyala biru gitu. Oke, sekarang kita cek dulu diameternya apakah benar 0,61. Karena kalau sepenglihatan saya ini kayaknya sedikit lebih tebal ketimbang Aerosonic. Tapi ya itu feeling aja sih. Untuk memastikannya memang lebih baik diukur pakai mikrometer.
Ya, pas diameternya di 0,61. Ya, kurang lebih dikit lah. Tapi bisa dikategorikan 0,61 sih. Oke, kita coba di bagian lain apakah ketebalannya konsisten. Masih sama tebalnya. Jadi dia konsisten ya di 0,61. Ya. Semoga nanti ketika udah dipasang sesuai yang diharapkan ya. Karena yang diharapkan dengan kita masang senar tipis kayak gini jelas soal power dan heating sound. Itu udah pasti jadi sesuatu yang paling dicari dari senar tipis kayak gini. Oke, lanjut. Oke, ini adalah penampakan dari senar RS Enduro 61 kalau kita perbesar. Di situ kelihatan di bagian outernya cukup bertekstur. Bisa dilihat di bagian yang berwarna putih-putih itu. Nah, itu kalau diraba pakai kuku berasa banget. Dan di situ juga kelihatan bagian core-nya itu nggak terlalu banyak serabutnya, tapi dia padat gitu ya. Nah, sekarang senarnya udah terpasang dengan tension sesuai rekomendasi yaitu 28 pounds di raket Power Max Tornado 800. Sekilas setelah dipasang, saya ngerasa kok ini senar keras banget ya. Beda sama Yonex Aerosonic. Coba kita dengerin suaranya. Gimana menurut teman-teman? Buat saya ini kasusnya mirip sama Flypower FP66 kemarin. Suaranya tuh enak, cuman dia kurang nyaring, kurang panjang gitu sustainnya. Entah karena tensionnya atau karena frame raketnya, ya nggak tahu deh. Coba kita bandingin sama ini senar RS Enduro 62 terpasang di raket lama ya, Carbonex 20. Tension awalnya itu 26 pounds dan ini senarnya udah hampir 1 tahun mungkin ya. Jadi mungkin udah turun banyak juga tensionnya. Gimana? Kerasa ya bedanya? Ini masih ada sustainnya gitu, nggak terlalu berasa kaku senarnya. Ya, oke lah. Soal heating sound cukup sampai di situ. Sekarang kita ngomongin performa. Dari segi performa, yang langsung saya notice adalah dari segi repulsion-nya atau daya pantulnya. Itu enak banget. Enak banget. Nggak kerasa kaku sama sekali senarnya. Buat pukulan lob atau pukulan-pukulan keras gitu nggak perlu keluar tenaga yang besar gitu. Dijamin irit tenaga lah. Buat defense juga oke, sangat terbantu sama repulsion-nya yang besar. Terus kontrolnya gimana? Kalau saya bilang ini termasuk cukup presisi ya. Meskipun nggak sebagus saudara satu mereknya yaitu PowerGuard 66 Sharp yang pernah kita bahas dulu. Bukan soal arah bola, cuman panjang pendeknya bola yang agak susah dikira-kira di senar ini. Mungkin karena powernya yang besar ya, jadi kerasa kurang halus aja gitu kontrolnya. Ya cuma impresi pertama aja sih. Mungkin kalau udah lama pakai dan terbiasa bakal jadi lebih gampang memperkirakannya. Oh ya, ada satu feeling lagi yang agak beda sama Yonex Aerosonic. Meskipun diameternya sama-sama di angka 0,61 mm, ketika pakai senar ini tuh lebih pede gitu buat mukul keras. Nggak ada rasa takut senarnya itu putus atau gimana. Ya ini cuma perasaan saya aja sih sebenarnya. Mungkin karena udah melihat profil senarnya juga, lebih pede aja gitu. Kalau pakai Aerosonic tuh habis mukul kencang, kadang refleks aja lihat ke senar gitu, ada yang putus gak ya? Nah kalau yang ini nggak ada rasa kayak gitu, gas aja terus. Oh iya, ada satu minus lagi, posisi senarnya itu gampang berantakan. Kayaknya ini karena efek outernya yang keras, bukan karena senarnya licin ya. Nah,
Karena saking keras outernya itu, jadi susah ngegigit antara senar satu dan lain. Di persimpangan-persimpangan ini tuh kayak susah duduk gitu senarnya. Kalau senar licin itu kan ketika digeser gini, ketika dia geser itu gampang dibenerin. Nah kalau ini tuh begitu dia geser, buat benerin tuh agak keras gitu. Jadi ya dugaan saya karena permukaannya keras gitu, kurang bisa ngegigit satu sama lain. Ya sebenarnya bagus aja sih buat menjaga durability-nya biar sesuai sama namanya, enduro. Oke, kesimpulannya, ini senar cocok buat yang mau menghemat stamina, terutama player tipe defensif yang pengen menghabiskan tenaga lawan dengan rally-rally panjang. Ya buat ofensif bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kayaknya banyak senar lain yang lebih cocok. Senar ini juga cocok buat player yang merasa tenaganya kurang. Repulsion besar dari senar ini bakal sedikit membantu. Oke, sekian video review kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.